Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inji Aulia Oktarusana dari Prodi Teknologi Informasi kelas 2C Politeknik Negeri Madiun. NIM 203307052. Nah, di sini saya akan mengulas tentang materi manusia dan agama untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh keluarga saya. Berhubung orang tua saya berada di luar kota, jadi tidak bisa menemani saya. Saya di sini akan ditemani oleh kakak saya dan adik saya. Nah, ingin tahu? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sudah ada kakak saya dan adik saya untuk menemani saya presentasi terkait dengan tugas UTS. Mari kita simak. Nah, di sini adalah materi terkait dengan manusia dan agama. Untuk peta konsepnya, yang nomor 1 ada kejadian manusia dan alam semesta dengan subbab asal-usul alam, kemudian awal mula kehidupan di bumi, ada asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan, dan asal-usul manusia menurut Al-Quran. Yang kedua adalah hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan. Kemudian yang ketiga, manusia dalam pandangan agama Islam. Yang keempat adalah status, peran, dan tujuan manusia dalam kehidupan. Yang kelima ada arti dan ruang lingkup agama. Yang terakhir adalah hubungan manusia dan agama. Oke, untuk selanjutnya tentang materi asal-usul alam semesta. Nah, di sini teori yang paling terkenal di modern ini adalah teori Big Bang. Teori Big Bang ini dikemukakan oleh George Lemaitre, berasal dari Belgia. Teori ini menyebutkan bahwa asal-usul alam semesta berasal dari dentuman besar, sebuah primeval atom atau atom yang sangat padat. Suatu saat karena terlalu padat dan memiliki energi kalor yang tinggi, atom ini meledak hingga semua materinya terlempar ke seluruh penjuru ruang hampa yang ada di sekitarnya. Nah, sejak ledakan itu, semua partikel ledakan atom tersebut menjadi planet, asteroid, meteorit, berekspansi hingga ribuan juta tahun. Dari ekspansi tersebut timbullah dua gaya yang saling berlawanan, yaitu gaya gravitasi dan gaya repulsi kosmis. Nah, teori ini menyebutkan bahwa suatu waktu ekspansi tersebut pasti akan berhenti. Nah, di sini ada suatu keharmonisan yang tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, selanjutnya awal mula kehidupan di bumi. Nah, kita kan sudah tahu kehidupan di bumi ini awal mulanya yang tercipta adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat dan lumpur hitam, yang kemudian ditiupkannya ruh, nyawa, sukma oleh Allah sehingga dapat hidup menjadi manusia. Tidak hanya diutus menjadi nabi, tapi juga diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi. Sejak awal memang beliau diciptakan sebagai penduduk surga, dan kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai teman hidup. Jadi sebagai istrinya Nabi Adam. Tapi kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi karena melanggar sebuah larangan, yaitu makan buah terlarang di surga, yaitu buah mulki. Firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau.
Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian untuk selanjutnya, asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang paling populer adalah teori Charles Darwin. Menurut teori Darwin, spesies yang hidup di masa sekarang berasal dari makhluk hidup di masa lampau, di mana manusia dahulu berwujud kera. Jadi dahulu nenek moyang kita itu berwujud kera yang terus berevolusi, yang dahulunya merangkak, berjalan hingga berkembang menjadi bisa berjalan seperti manusia sekarang, menjadi sempurna. Evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Kemudian ada asal-usul manusia menurut Al-Quran. Di sini untuk yang pertama adalah fase nutfah. Fase nutfah ini adalah air. Manusia sebenarnya kan berasal dari saripati tanah. Nah, yang kemudian berproses melalui air mani. Jadi dahulu Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, kemudian dengan Siti Hawa mereka seperti berkembang biak seperti itu, memiliki keturunan dengan cara melalui air mani ini atau sperma ini. Kemudian yang kedua ada fase alaqah atau segumpal darah. Janin dalam rahim ibu berbentuk zigot yang menempel pada dinding rahim agar dapat menghisap sari-sari makanan dari darah sang ibu. Kemudian ada fase mudghah atau segumpal daging. Dari zigot yang tadi kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri dan akhirnya menjadi segumpal daging. Kemudian ada fase idgham atau fase tulang. Perubahan dari mudghah menjadi kerangka manusia yang sempurna dalam waktu yang singkat, tepatnya itu 6 minggu, sehingga menunjukkan bagian-bagian tubuh, mulai dari kepala, terus hidung, mulut, mata, dan sebagainya. Kemudian ada fase otot, yaitu pembungkusan dengan daging. Fase ini mencirikan penyebaran otot-otot di seputar tulang secara merata, sehingga bentuk manusia tampak utuh dan janin itu bisa bergerak seperti itu. Kemudian ada fase tumbuhnya makhluk hidup baru, yaitu bayi lahir ke dunia setelah melewati masa 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu. Dan di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-16 yang berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah ada hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan. Di sini yang pertama adalah pandangan humanistik yang dalam batas tertentu manusia memiliki otonomi untuk menentukan nasibnya. Jadi kita memiliki nasib. Nasib itu bisa kita rubah dengan kemauan kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ada manusia bukan makhluk jahat atau baik, tetapi yang memiliki potensi untuk keduanya. Menjadi manusia yang baik atau buruk itu adalah sebuah pilihan. Jadi kita harus pandai menyelaraskan antara akal dan pikiran kita agar bisa menjadi tujuan hidup kita, menjadi makhluk yang berguna ataukah makhluk yang merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian ada manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Jadi perbuatan kita yang dilakukan di dunia ini, baik perbuatan sekecil apapun, baik sebiji zarah pun nanti akan dihisap ketika kita sudah di akhirat kelak, seperti itu. Kemudian manusia makhluk yang senantiasa akan menjadi terus berusaha dan tak pernah sempurna. Kemudian hakikat manusia dalam pandangan Islam. Hakikat manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang mana kesempurnaan itu merupakan fungsi dan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang akan perbuatan kita akan dihisap nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian potensi yang dimiliki manusia adalah
Allah membekali manusia oleh akal, pikiran, serta nafsu yang semuanya harus kita bisa olah menjadi satu kesatuan yang harmonis untuk mencapai tujuan hidup yang harmonis seperti itu. Kemudian ada pengembangan diri. Perilaku baik atau buruk tergantung manusia mengatur pola pikirnya serta akalnya. Karena sejatinya menjadi manusia yang jahat atau baik adalah pilihan. Kitalah yang menentukan semuanya. Kemudian ada status, fungsi, dan tujuan manusia dalam kehidupan. Untuk status manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain. Manusia memiliki nafsu, perasaan, juga akal membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Peran atau fungsi manusia adalah yang pertama itu menjadi abdi Allah, kemudian menjadi saksi Allah. Sebelum lahir manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Kemudian sebagai khalifah Allah yang diamanahi untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Kemudian tujuan manusia yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Allah berfirman pada Quran surat Az-Zariyat ayat 54, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian ada mendapatkan ujian dunia untuk masa depan di akhirat. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak membuat kerusakan. Ini fungsi sebagai khalifah. Kemudian arti dan lingkup agama. Arti dan ruang lingkup agama. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, yaitu menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, seperti kita menghargai seseorang, orang lain, tolong menolong, layaknya sebagai kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian, hubungan manusia dengan makhluk lain, seperti perilaku kita, adab kita terhadap hewan, tumbuhan, seperti itu. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakannya adalah religi yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan berreligi, manusia mengikat dirinya kepada Tuhan. Setelah itu ada hubungan manusia dengan agama. Agama menjadi penyeimbang bagi manusia untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan menjadi alat untuk memperoleh kebenaran. Secara tidak langsung, agama menjadi pengikat dan menjadi doktrin pada masyarakat untuk mematuhi segala norma atau aturan yang berlaku. Agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia memiliki agama. Kebutuhan manusia akan tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi manusia dalam aspek material. Seperti itu. Kemudian untuk closing statement-nya, saya ada sebuah quotes. Semudah atau sesulit apapun kehidupan yang kamu jalani sekarang, selalu libatkan Allah dalam segala urusan. Baiklah, sekian video presentasi saya bersama kakak saya dan adik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.